pengajian matematika SMP kelas 7 mengenai perbandingan senilai. Apa yang terjadi ketika kamu membeli lebih banyak apel? Apakah menurutmu total harga yang harus dibayar bertambah atau berkurang? Jawabannya, karena kamu membeli lebih banyak apel, maka total harga yang harus dibayar akan bertambah. Naik, naik. Kemudian, apa yang terjadi ketika jumlah orang yang tinggal di rumah berkurang? Apakah menurutmu total pengeluaran mingguan akan bertambah atau berkurang? Jawabannya, karena jumlah orang yang tinggal di rumah berkurang, maka total pengeluaran mingguan akan berkurang. Turun, turun. Selanjutnya, perhatikan tabel di bawah ini. Jika harga satu bungkus mie instan Rp3.000, maka harga 10 bungkus mie instan tinggal kali 3.000 kali 10 sama dengan 30.000. Jika harga satu bungkus mie instan Rp10.000, maka harga 10 bungkus mie instan tinggal dikali 10.000 kali 10 sama dengan 100.000. Dan jika harga satu bungkus mie instan Rp15.000, maka harga 10 bungkus mie instan Rp15.000 dikali 10 sama dengan Rp150.000. Kesimpulannya, ketika harga satu bungkus mie instan naik, maka harga 10 bungkus mie instan naik juga. Harga satu bungkusnya naik 3.000 jadi 10.000 jadi 15.000. Harga 10 mie instan juga bakalan naik 30.000 jadi 100.000 jadi 90.000. Jika suatu variabel nilainya naik, maka variabel yang lain juga ikut naik. Tinggal dikalikan saja. Oke. Kemudian perhatikan tabel di bawah ini. Jika harga 5 buah kaos 500.000, maka harga satu buah kaos berarti tinggal dibagi 5. 500.000 dibagi 5 dengan 100.000. Kemudian jika harga 5 buah kaos 400.000, maka harga satu buah kaos 400.000 dibagi 5 sama dengan 80.000. Dan jika harga 5 buah kaos 250.000, maka harga satu buah kaos 250.000 dibagi 5 sama dengan 50.000. Kesimpulannya, ketika harga 5 buah kaos menurun, maka harga satu buah kaos menurun juga. Turun, turun. Jika suatu variabel nilainya turun, harga 5 buah kaos nilainya turun, maka variabel lain ikut turun. Jadi harga satu buah kaosnya juga ikut turun. Kesimpulannya, ketika peningkatan suatu variabel menyebabkan peningkatan variabel lainnya, dan demikian pula penurunan suatu variabel menyebabkan penurunan variabel lainnya, maka kedua variabel dikatakan dalam perbandingan senilai. Perbandingan adalah membandingkan sesuatu yang sama. Ingat, sesuatu yang sama. Kalau kita mau membandingkan misalnya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, tidak bisa dibandingkan perempuan dengan laki-laki karena itu berbeda. Tinggi badan dibandingkan lagi dengan tinggi badan. Warna rambut dibandingkan lagi dengan warna rambut. Jenis warna kulit dibandingkan lagi dengan warna kulit. Dan senilai itu berarti ketika yang lain naik, ketika sesuatu naik, yang lain ikut naik. Ketika sesuatu turun, yang lain ikut turun. Secara matematika bisa ditulis menjadi X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Perbandingan variabel X sama dengan perbandingan variabel Y. Kondisi 1 dibandingkan dengan kondisi 2, kondisi 1 dibandingkan dengan kondisi 2. Ketika variabel X naik, maka variabel Y juga ikut naik. Ketika variabel X turun, maka variabel Y ikut turun. Itu senilai. Oke, kita operasikan. Kali silang, X1 kali Y2 sama dengan X2 kali Y1. Untuk lebih jelas, mari kita coba selesaikan contoh-contoh soal terkait perbandingan senilai. Yang pertama, sebuah tiang yang tingginya 2 meter memiliki bayangan sepanjang 250 cm. Pada saat yang sama, panjang bayangan sebuah gedung adalah 40 meter. Tinggi gedung tersebut adalah, yang dibicarakan di sini adalah tiang dan gedung. Mengenai
tinggi dan panjang bayangannya. Nah, kita bisa buat perbandingannya berarti terkait tinggi dan panjang bayangannya. Logikanya, semakin panjang bayangannya berarti tingginya semakin besar. Nah, berarti ini perbandingan senilai naik. Nah, kita buat perbandingan dimulai dengan yang ditanyakan. Berarti tinggi gedung dibandingkan dengan tinggi tiang, sama-sama tinggi yang dibandingkan, sama dengan panjang bayangan gedung dibandingkan dengan panjang bayangan tiang. Sama-sama panjang bayangan yang dibandingkan. Kita masukkan tinggi gedung yang ditanyakan disimbolkan dengan X atau apapun, variabel apapun, terserah kalian. Dibandingkan dengan 2 meter sama dengan 40 meter untuk panjang bayangan gedung dan 250 cm untuk panjang bayangan tiang. Karena ini meter, ini cm, ingat perbandingan itu harus sama. Berarti kita rubah dulu, kita samakan dulu satuannya. Kita rubah meter menjadi cm. Kita tahu bahwa 1 meter itu 100 cm. Berarti 40 meter itu sama dengan 40 kali 100 cm. Diperoleh X per 2 meter sama dengan 4000 cm per 250 cm. Karena sudah sama cm, kita bisa hilangkan, maka persamaan jadi X per 2 meter sama dengan 4000 per 250. 2 meternya pindah ruas ke kanan, jadinya X sama dengan 4000 kali 2 meter per 250. X sama dengan 32 meter. Maka tinggi gedung adalah 32 meter. Oke, contoh yang kedua. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 21 km, maka bensin yang diperlukan adalah, yang dibicarakan di sini adalah tentang sebuah mobil terkait jumlah bensin yang dihabiskan dengan jarak tempuh. Ketika jarak tempuhnya berkurang, logikanya berarti jumlah bensin yang dihabiskan atau jumlah bensin yang diperlukan semakin sedikit juga. Berarti ini perbandingan senilai turun-turun. Kita tulis perbandingannya dari mulai yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini adalah bensin yang diperlukan. Berarti perbandingan bensin. Kebutuhan bensin kondisi kedua dibandingkan dengan kebutuhan bensin kondisi pertama sama dengan perbandingan jarak tempuh kondisi kedua dengan jarak tempuh kondisi pertama. Kebutuhan bensin kondisi kedua kita simbolkan sebagai Y. Kemudian kebutuhan bensin kondisi pertama di sini disebutkan 8 liter sama dengan jarak tempuh kedua 21 km dan jarak tempuh pertama 56 km. Udah sama-sama kilometer kita bisa hilangkan, maka jadi Y per 8 liter sama dengan 21 per 56. Kita pindah ruas 8 liter ke kanan jadi dikali Y sama dengan 21 kali 8 liter per 56. Y sama dengan 168 liter per 56. Diperoleh Y sama dengan 3 liter. Maka bensin yang diperlukan adalah 3 liter. Contoh selanjutnya, yang ketiga. Roni mengendarai mobil dengan kecepatan konstan. Dia membutuhkan waktu 2 jam untuk menempuh jarak sejauh 160 km. Hitunglah waktu yang diperlukan Roni untuk menempuh jarak 280 km. Di sini yang dibicarakan adalah Roni yang sedang mengendarai mobil dengan kecepatan konstan, artinya bergeraknya tetap, tidak berubah. Nah, yang dibandingkan adalah waktu tempuh dan jarak tempuh. Logikanya, semakin besar jarak tempuhnya atau semakin jauh jarak tempuhnya, maka waktu tempuhnya semakin lama. Berarti ini perbandingan senilai naik-naik. Yang ditanyakan di sini adalah waktu, berarti kita buat perbandingan waktunya dulu. Berarti waktu tempuh kondisi kedua dibandingkan dengan waktu tempuh kondisi pertama sama dengan jarak tempuh kondisi kedua dibandingkan dengan jarak tempuh kondisi pertama. Kita masukkan nilai-nilainya. Waktu tempuh kondisi kedua kita simbolkan dengan X. Waktu tempuh kondisi pertama 2 jam sama dengan 280 km per 160 km. Sama-sama kilometer. Diperoleh X per 2 jam sama dengan 280 per 160. 2 jam dikali ke sebelah kanan. Diperoleh X sama dengan 280 dikali 2 jam per 160. X sama dengan 560 jam per 160, X sama dengan 3,5 jam. Maka waktu yang diperlukan Roni adalah 3,5 jam. Dan contoh terakhir,
Seorang pengrajin tas dapat menghasilkan 12 buah tas dalam waktu 48 hari. Jika pengrajin itu akan membuat 8 tas, maka waktu yang diperlukan pengrajin tersebut adalah... Oke, ini membicarakan tentang seorang pengrajin tas terkait jumlah tas dan waktu pengerjaan. Kita tahu bahwa, atau logikanya, semakin sedikit tas yang dihasilkan, maka waktunya akan semakin singkat atau semakin kecil. Maka ini perbandingan senilai turun-turun. Nah, yang ditanyakan adalah waktu, maka kita buat dulu perbandingan waktu. Waktu yang diperlukan kondisi kedua dibandingkan dengan waktu yang diperlukan kondisi pertama sama dengan perbandingan jumlah tas kondisi kedua dengan jumlah tas kondisi pertama. Kita masukkan nilainya. Untuk waktu yang diperlukan kondisi kedua, saya simbolkan sebagai T per 48 hari sama dengan 8 tas per 12 tas. Ini sama-sama tas, kita bisa hilangkan, maka diperoleh T per 48 hari sama dengan 8 per 12. 48 harinya kita pindah ruas ke kanan, jadi dikali T sama dengan 8 kali 48 hari per 12. Diperoleh T sama dengan 384 hari per 12, T sama dengan 32 hari. Maka waktu yang diperlukan pengrajin adalah 32 hari untuk membuat 8 tas. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan apa yang saya sudah jelaskan bermanfaat buat kalian. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.